Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi kosong di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang kejam, sampai hari itu ketika mata kami bertemu di panggung game show itu. Tiba-tiba, dunia seolah berhenti, dan hati saya yang selama ini beku mulai meleleh oleh senyuman seorang aktor terkenal yang seharusnya tak pernah menyentuh kehidupan saya yang biasa. Bagaimana bisa seorang seperti dia, yang dikelilingi sorotan lampu dan penggemar, memilih saya, seorang pemuda desa yang datang ke ibu kota hanya untuk mencari reki? Saya, Andi, lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, di mana kehidupan berjalan lambat seperti aliran sungai yang tenang. Ayah saya seorang petani, ibu mengurus rumah tangga, dan saya adalah anak bungsu yang selalu bermimpi besar. Jakarta, kota impian bagi banyak pemuda seperti saya, memanggil saya 2 tahun lalu. Saya pindah ke sini untuk bekerja sebagai barista di sebuah kafe kecil di kawasan Sudirman, sambil kuliah malam di Universitas Negeri. Hidup saya sederhana, bangun pagi, menyeduh kopi, belajar malam hari, dan sesekali menonton acara televisi untuk melepas penat. Saya tak pernah membayangkan bahwa sebuah game show akan mengubah segalanya. Semuanya bermula dari sebuah iklan di Instagram. Bergabunglah dengan Cinta di Panggung. Game show romantis yang bisa mengubah hidupmu, tulisnya. Saya tertawa saat melihatnya. Saya bukan tipe orang yang suka tampil di depan kamera. Tapi teman saya, Rina, memaksa saya mendatar. Andi, kamu single, ganteng, dan pintar. Siapa tahu dapat hadiah besar, katanya sambil tertawa. Saya setuju hanya untuk bersenang-senang. Tak disangka saya lolos audisi. Dan disitulah saya bertemu dengan Budi Santoso, aktor papan atas Indonesia yang dijuluki Raja Layar Lebar oleh media. Budi adalah idola jutaan orang. Ilm-ilmnya selalu laris, wajahnya menghiasi majalah, dan gosip tentangnya tak pernah berhenti. Dia dikenal sebagai pria karismatik, dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Tapi di balik itu, saya mendengar rumor bahwa dia menyembunyikan sesuatu, mungkin rahasia tentang orientasi seksualnya, yang tabu di masyarakat konservatif seperti kita. Saat pertama kali bertemu di studio di Jakarta Selatan, dia menyapa saya dengan hangat. "Hai Andi. Senang bertemu. Semoga kita bisa bersenang-senang di sini," katanya, matanya menatap saya lebih lama dari biasanya. Saya merasa ada getaran aneh, tapi saya abaikan. Game show Cinta di Panggung adalah acara di mana peserta dipasangkan secara acak untuk menyelesaikan tantangan romantis. Hadiahnya besar, uang tunai dan kontrak modeling. Saya dipasangkan dengan Budi sebagai pasangan spesial tamu. Awalnya saya gugup. Kamera menyala, penonton bertepuk tangan dan memulai acara dengan penuh semangat. Tantangan pertama, berpura-pura kencan di sebuah restoran mewah. Kami duduk berhadapan, memesan makanan khas Indonesia seperti nasi goreng dan sate. Budi bercerita tentang kehidupannya, tentang bagaimana dia mulai karir dari nol di Surabaya. Saya dulu seperti kamu, Andi. Bermimpi besar tapi tak punya apa-apa, katanya. Saya terkejut, dia terdengar begitu tulus. Malam itu, setelah syuting, Budi mengajak saya minum kopi di kafe dekat studio. "Andi, ada sesuatu yang ingin saya katakan," bisiknya. Hati saya berdegup kencang. Apakah ini bagian dari game show? Tapi tidak, kamera sudah mati. Saya sudah memperhatikanmu sejak audisi. Kamu berbeda dari yang lain. Kata-katanya membuat saya bingung. Saya, seorang gay yang selama ini menyembunyikan identitas saya karena takut ditolak keluarga dan masyarakat, tiba-tiba merasa terbuka. Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya masih kuat, mencintai sesama jenis adalah perjuangan. Tapi dengan Budi, semuanya terasa mungkin. Kami mulai bertemu diam-diam, pesan singkat di malam hari, pertemuan di taman kota yang sepi. Budi bercerita tentang tekanan menjadi selebriti, paparai yang mengintai, manajer yang mengatur hidupnya, dan rahasia yang dia simpan rapat.
Saya lelah berpura-pura, Andi. Denganmu, saya bisa jadi diri sendiri. Saya merasakan hal yang sama. Di desa, saya pernah diintimidasi karena terlalu lembut, dan di Jakarta, saya menyembunyikan perasaan saya. Tapi Budi membuat saya merasa diterima. Namun, konflik mulai muncul. Manajer Budi, seorang wanita tangguh bernama Ibu Lina, curiga. Budi, jangan dekat-dekat dengan peserta itu. Ini bisa rusak citramu, katanya suatu hari saat saya kebetulan mendengar. Budi membela saya, tapi saya tahu ini baru permulaan. Di episode kedua Game Show, tantangan adalah mengungkap rahasia pasangan. Saya panik. Apakah saya harus mengaku? Budi menatap saya, matanya penuh arti. Andi, percayalah padaku, bisiknya. Kami lolos tantangan itu dengan bohong kecil, tapi hati saya gelisah. Saat itu, saya mulai mempertanyakan segalanya. Apakah Budi serius? Atau ini hanya permainan untuk rating acara? Di dalam hati, saya bergulat, mengapa harus dia? Mengapa harus sekarang, ketika hidup saya baru mulai stabil? Tapi setiap kali bertemu, perasaan itu semakin kuat. Kami berjalan di pinggir pantai Ancol di akhir pekan, tangan saling genggam diam-diam. Andi, kamu adalah cahaya dalam kegelapan saya, katanya. Saya tersenyum, tapi di dalam, ada ketakutan yang menggerogoti, bagaimana jika dunia tahu. Akhir ile ini, saya merasa seperti sedang berada di tepi jurang. Game show berlanjut, tapi cinta kami semakin dalam. Episode ketiga Game Show membawa kami ke Bali untuk tantangan spesial, petualangan romantis di Pulau Dewata. Kami terbang ke sana dengan kru acara, dan untuk pertama kalinya, saya merasa seperti sedang liburan sungguhan. Budi tampak bahagia, tertawa lepas saat kami naik sepeda di Ubud, melewati sawah terasering yang hijau. Ini seperti mimpi, Andi. Bersamamu di sini, katanya saat kami berhenti di sebuah warung kecil untuk makan nasi campur. Saya mengangguk, tapi di dalam hati, saya bertanya, apakah ini nyata? Atau hanya ilusi yang akan hilang saat acara selesai? Di Bali, kami punya waktu bebas. Malam itu, kami berjalan di pantai Kuta, ombak menghantam kaki kami. Budi berhenti, menatap saya serius. Andi, saya jatuh cinta padamu sejak pertama melihat. Bukan karena Game Show, tapi karena dirimu. Kata-katanya seperti petir di malam yang tenang. Saya terdiam, air mata hampir jatuh. Budi, saya juga. Tapi kita dari dunia berbeda. Kamu bintang, saya nobody. Dia memeluk saya pelan, angin laut menyaksikan. Di Indonesia, momen seperti ini langka, masyarakat masih melihat hubungan kami sebagai dosa. Kembali ke Jakarta, masalah mulai menumpuk. Gosip mulai beredar di media sosial. Budi Santoso dekat dengan peserta Game Show. Apakah ini skandal? Tulis salah satu akun gosip. Ibu Lina marah besar. Dia memanggil Budi ke kantornya. Saya menunggu di luar, mendengar teriakan. Kamu gila. Ini bisa hancurkan karirmu. Pikirkan Ansmu, pikirkan keluargamu. Budi keluar dengan wajah pucat. Andi, kita harus hati-hati, katanya. Tapi di dalam, saya merasa dikhianati. Apakah dia akan mundur? Saya pulang ke apartemen kecil saya di Tebet, hati hancur. Mengapa cinta ini harus begitu sulit? Di negeri ini, di mana toleransi masih mimpi, apakah kami punya tempat? Malam itu, saya menangis sendirian, memeluk bantal. Esok harinya, Budi datang. Makan saya, Andi. Saya tak akan tinggalkanmu. Kami berpelukan, tapi saya tahu badai akan datang. Di episode selanjutnya, tantangan adalah bertemu keluarga pasangan. Saya panik. Keluarga saya di Yogyakarta konserati, ayah saya seorang kiai kecil. Budi juga, keluarganya di Surabaya adalah pengusaha kaya yang mengharapkan cucu. Kami bohong lagi, mengatakan ini hanya untuk acara.
Tapi saat syuting, ayah Budi datang ke studio. "Budi, apa ini? Kamu dengan laki-laki?" tanyanya marah. Budi diam, tapi matanya penuh penderitaan. Setelah itu Budi menghilang 2 hari. Saya khawatir, menelepon berulang kali. Akhirnya dia jawab, "Andi, ayah saya tahu." Dia marah besar. Hati saya sakit. "Apa kita harus berhenti?" tanya saya. "Tidak, tapi kita butuh waktu." Di dalam, saya merasa seperti sedang kehilangan segalanya. Game show yang seharusnya menyenangkan kini jadi neraka. Saya mulai ragu. Teman saya, Rina, bertanya, "Andi, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat murung." Saya cerita sedikit, tanpa detail. "Cinta itu rumit, Rin. Di malam-malam sepi, saya berpikir, apakah layak memperjuangkan ini? Atau lebih baik mundur sebelum terluka lebih dalam?" Tapi ingatan tentang Budi, senyumnya, pelukannya, membuat saya bertahan. Akhirnya Budi datang lagi. "Andi, mari kita hadapi bersama. Kami merencanakan untuk bicara jujur ke keluarga setelah acara selesai." Tapi tak disangka ada pengkhianatan. Seorang kru acara, teman dekat Ibu Lina, membocorkan foto kami berpelukan ke media. Pagi itu headline bertebaran, "Skandal Budi Santoso, cinta sesama jenis." Dunia saya runtuh. Keesokan harinya, telepon saya berdering tak henti. Keluarga, teman, bahkan atasan dikai. "Andi, apa benar? Kamu gay?" tanya ibu saya dengan suara gemetar dari Yogyakarta. Saya menangis, tak bisa jawab. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih mengancam, ini seperti vonis mati sosial. Budi juga kena imbas, kontrak ilmunya dibatalkan, Ans berpaling. "Ini akhir, Andi," katanya saat kami bertemu di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Tapi di tengah kegelapan, kami saling menguatkan. "Kita tak salah, Budi. Cinta kita murni," kata saya. Dia mengangguk, matanya basah. Kami memutuskan untuk menghadapi media. Budi mengadakan konferensi pers, "Saya mencintai Andi. Ini bukan skandal, ini kehidupan saya," katanya tegas. Dunia gempar. Ada yang mendukung, ada yang menghujat. Di Twitter, #CintaBudian di trending. Beberapa aktivis mendukung kami, tapi banyak yang menyerang. Di dalam hati, saya bergulat hebat. Mengapa Tuhan beri saya perasaan ini jika harus sembunyi? Apakah saya monster? Malam-malam saya tak tidur, memikirkan masa depan. Game show dihentikan sementara, produser marah. Ibu Lina yang ternyata dalang kebocoran dipecat. Tapi kerusakan sudah terjadi. Saya kembali ke Yogyakarta untuk bicara dengan keluarga. Ayah saya diam, ibu menangis. "Andi, kami sayang kamu, tapi ini salah menurut agama." Saya jelaskan, "Ini bukan pilihan, ayah. Ini siapa saya." Mereka tak langsung terima, tapi setidaknya tak usir saya. Di kereta kembali ke Jakarta, saya merenung, perjuangan ini panjang, tapi untuk Budi, saya siap. Budi juga menghadapi keluarganya. Ayahnya marah, tapi ibunya mendukung. "Anakku, bahagialah," katanya. Kami bertemu lagi, saling cerita. "Andi, ini ujian. Jika kita lolos, cinta kita abadi." Kami mulai kampanye kecil untuk hak LGBT di Indonesia, berbicara di forum online. Tapi ancaman datang, pesan anonim, ancaman isik. Suatu malam saat kami berjalan di Monas, sekelompok orang menyerang kami. "Homo! Pergi dari sini," teriak mereka. Budi lindungi saya, tapi kami luka. Di rumah sakit, saya sadar, ini terlalu berbahaya. Mungkin kita harus pisah. Budi menolak. "Tidak, Andi. Kita bersama." Setelah kejadian itu, dukungan membanjir. Artis lain keluar dukung kami, komunitas bersatu. Game show dilanjutkan dengan teman cinta sejati. Di episode final, kami menang.
Tapi kemenangan itu pahit, kami tahu perjuangan baru dimulai. Di dalam saya merasa lebih kuat. Cinta ini bukan dosa, tapi anugerah. Pasca Game Show, hidup kami berubah. Budi kehilangan beberapa endorsement, tapi dia mulai proyek ilmu independen tentang isu. Saya berhenti dari KAE, bergabung dengan Ngohak Asasi Manusia di Jakarta. Kami tinggal bersama di apartemen sederhana di Kemang, jauh dari sorotan. Tapi rahasia lama muncul, mantan pacar Budi, seorang produser ilmu, muncul dan mengancam bocorkan lebih banyak. Budi, kamu janji tak tinggalkan saya, katanya marah. Ternyata dulu mereka punya hubungan rahasia. Saya terkejut. Budi, kenapa tak cerita, tanya saya. Dia menangis, Andi. Itu masa lalu. Tapi pengkhianatan itu sakit. Saya pergi ke Bali sendirian mencari ketenangan di Pantai Sanur. Di sana saya renung apakah saya cukup untuknya. Atau saya hanya pengganti. Budi menyusul. Andi, dia bohong. Saya sudah putus sejak lama. Kami bicara panjang, saling tapi kepercayaan retak. Di Jakarta, gosip baru, Budi selingkuh. Saya ragu lagi. Mengapa cinta ini penuh luka? Kami coba perbaiki. Liburan ke Lombok, mendaki Rinjani. Di puncak, Budi berlutut, Andi, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Saya ya, tapi di dalam ada bayang-bayang. Kembali, mantan itu bocorkan ide lama. Media heboh lagi. Keluarga Budi marah, ayahnya ultimatum, pilih karir atau dia. Budi pilih saya, tapi saya merasa bersalah. Budi, jangan korbankan segalanya. Kami bertengkar hebat. Saya pulang ke Yogyakarta lagi. Ayah saya mulai lunak, Andi, jika itu membuatmu bahagia, kami coba terima. Tapi hati saya hancur. Bulan-bulan berikutnya, kami pisah sementara. Saya fokus kerja di advokasi hak di tengah masyarakat Indonesia yang masih diskriminasi. Budi syuting ilmu baru di Bandung. Kami pesan setiap hari, tapi jarak membuat luka semakin dalam. Apakah ini akhir? Tanya hati saya setiap malam. Suatu hari, Budi datang ke kantor saya. Andi, saya tak bisa tanpa kamu. Kami peluk, tapi ada dinding. Kami coba terapi pasangan, bicara dengan psikolog. Cinta kami kuat, tapi dunia lemah, kata Budi. Klimaks datang saat ayah Budi sakit. Kami ke Surabaya. Di rumah sakit, ayahnya bicara, Budi, makan ayah. Lihat Andi, dia baik. Bahagialah. Itu momen rekonsiliasi. Keluarga saya juga datang, kami makan bersama. Perlahan, penerimaan datang. Tapi pengkhianatan terakhir, mantan Budi bekerja sama dengan media konservatif untuk kampanye anti-LGBTQ. Mereka rilis dokumen palsu. Kami lawan di pengadilan, dukungan dari komunitas internasional. Kami menang, tapi lelah. Di akhir, kami putuskan pindah ke Bali, mulai hidup baru. Budi pensiun dini, kami buka KAE kecil. Tahun berganti, kami hidup damai di Bali. KAE kami jadi tempat aman bagi komunitas LGBTQ. Kami adopsi anak yatim, beri mereka rumah. Cinta kami tumbuh, bukan lagi rahasia tapi inspirasi. Saya renung, dulu saya pikir cinta ini kutukan, tapi kini anugerah. Budi tersenyum, kita menang, Andi. Kisah kami jadi buku ilmu. Indonesia berubah pelan, toleransi tumbuh. Kematian ayah Budi menyatukan kami lebih erat. Di pantai, kami janji selamanya. Akhirnya, di negeri ini, cinta kami temukan tempat.